Indonesia dan Tiongkok akhirnya menyepakati besaran pembengkakan biaya atau cost of run pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung senilai 1,2 miliar dolar atau sekitar 18 triliun rupiah. Angka tersebut merupakan nilai tengah dari perhitungan pihak Indonesia yang mencapai 1,449 miliar dolar dan perhitungan pihak Tiongkok sebesar 980 juta dolar. Namun skema pembiayaan atas pembengkakan itu masih dinegosiasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menginginkan cost of run dibiayai dengan skema business to business sesuai porsi kepemilikan saham yakni 60% Indonesia dan 40% Tiongkok agar tidak membebani APBN. Namun apakah Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat untuk menggolkan skema tersebut atau justru kembali membebani APBN melalui penyertaan modal negara? Kita akan langsung saja membahasnya bersama dengan peneliti Ekonomi Core Indonesia Yusuf Rendy. Pak Yusuf, ada perbedaan perhitungan nih pembengkakan biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung antara Indonesia dengan Tiongkok. Namun akhirnya disepakati 1,2 miliar dolar Amerika. Bagaimana Anda melihat kesepakatan ini, Pak? Apakah wajar dengan nilai sebesar itu? Iya, kalau kita melihat dari perkembangan pembangunan kereta cepat ini, memang ada pembengkakan yang sifatnya tidak juga ya, karena misalnya masalah pandemi yang kita alami 2 tahun belakang, yang akhirnya berdampak terhadap beberapa faktor. Dan ada juga faktor yang kemudian sebenarnya bisa dimitigasi di awal terkait pembengkakan ini, misalnya masalah pembebasan lahan. Karena kita tahu bahwa ketika pemetaan jalur dari kereta cepat ini sudah diketahui daerah-daerah mana saja yang dilalui, sehingga terutama dari pembebasan lahan ini kita perlu digarisbawahi. Pak Yusuf, apakah masih terhubung dengan kami? Proyek kereta. Adapun untuk nilai, saya pikir, halo. Baik, Pak Yusuf. Tadi Bapak mengatakan sebenarnya ada yang bisa dimitigasi di awal ya Pak, seperti biaya pengadaan lahan. Namun ada beberapa yang memang tidak bisa diantisipasi karena pandemi COVID-19. Ya, betul. Masalah pengadaan lahan ini kan sebenarnya bisa dimitigasi di awal karena laju ataupun jalur dari kereta cepat ini bisa diketahui di awal. Sehingga sebenarnya kritik dari masalah pembengkakan biaya pembangunan cepat ini salah satunya perlu ditunjukkan dari perencanaan terutama untuk pembebasan lahan ini. Baik. Baik, Pak Rendy, meski nominal ini sudah disepakati biaya pembengkakannya 1,2 miliar dolar, namun skema pembayarannya masih dinegosiasi, Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak posisi tawar Indonesia dalam menentukan skema pembayaran pembengkakan biaya ini, Pak? Kan seperti sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani inginnya pembayarannya B2B 60-40 sesuai dengan saham yang dimiliki. Nah, ini bagaimana, apakah memungkinkan, Pak, dan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Ya, saya kira kalau kita berbicara memungkinkan, sangat memungkinkan, karena kan kita tahu bahwa ini adalah perusahaan patungan ya antara beberapa perusahaan di dalam negeri, BUMN, dan juga perusahaan dari China. Dan kalau kita lihat kepemilikan sahamnya juga didominasi oleh perusahaan dari Indonesia itu sendiri. Nah, oleh karena itu dari konteks tadi ya menentukan ataupun posisi tawar, saya pikir itu bisa didorong untuk pembiayaan melalui skema business to business. Nah, bagaimana? Adapun skema yang kemudian bisa ditawarkan, misalnya yang sedang dijajaki ya oleh pemerintah dan juga BUMN, masuk di dalamnya pinjaman dari ke Bank Pembangunan Cina. Nah, ini juga sebenarnya perlu ditelisik lebih jauh terkait skema melalui Bank Pembangunan Cina, karena biasanya skema pinjaman loan dari Bank Pembangunan Cina itu punya ada komitmen fee ya, yang kemudian harus dibayarkan. Nah, komitmen fee ini yang kemudian perlu mendorong komitmen dari pembangunan kereta cepat ini untuk bisa selesai tepat sasaran sesuai target yang ditentukan oleh kedua belah pihak.
Baik, Pak Yusuf, pada awalnya kan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dirancang tanpa penggunaan APBN, Pak. Namun pemerintah akhirnya juga ikut mendanai melalui penyertaan modal negara 4 triliun rupiah, Pak, di tahun 2022 dan akan ditambah lagi karena ada pembengkakan biaya. Ini bagaimana caranya untuk meminimalisir beban dari APBN? Iya, saya kira memang betul bahwa dalam posisi ini akhirnya APBN terlibat ya karena eh, posisinya tidak mudah untuk kemudian menyelesaikan proyek sudah terlanjur jalan gitu dan untuk mencari pembiayaan dalam jangka waktu yang singkat itu juga relatif tidak mudah. Akhirnya ini posisi serba salah. APBN harus masuk, tetapi di saat yang bersamaan ada risiko yang kemudian harus ditanggung APBN, baik ketika proyek ini masih berjalan maupun ketika proyek ini sudah selesai nanti. Nah, makanya saya katakan bahwa sebisa mungkin di awal peran dari APBN, terutama tadi dalam pembiayaan pembengkakan dananya itu diminimalisir sesedikit mungkin gitu ya. Karena di kemudian hari ada potensi kemudian APBN ini juga akan terlibat lebih banyak, terutama dalam bentuk PMM, misalnya ketika target-target dari pembangunan kereta cepat ini tidak tercapai. Misalnya kalau kita bicara target penumpang ya, target penumpang itu kan sudah ditentukan berapa juta. Nah, kalau ketika target penumpangnya tidak tercapai kan harus ada penyesuaian, termasuk di dalamnya misalnya penyesuaian harga tiket. Penyesuaian harga tiket misalnya dilakukan dengan bentuk subsidi. Nah, kalau kita berbicara subsidi, tentu ini akan nyambung lagi ke APBN terkait PMN. Jadi, menurut saya memang akhirnya APBN ini mau tidak mau akhirnya ikut terlibat, tapi dari konteks ini tadi pembengkakan biaya, peran dari APBN itu saya pikir harus diminimalisir sedikit mungkin gitu ya. Baik. Jadi di tahap ini harus bisnis to bisnis dikedepankan. Baik Pak, seandainya tadi Bapak katakan jika penumpangnya tidak mencapai target, ini ada potensi subsidi, ini dari APBN Pak, bukan ditanggung oleh konsorsium yang mengajukan pembangunan ini Pak? Iya, ada potensi ke sana karena kan mau tidak mau kan kita bicara kepemilikan saham kan salah satunya dari KAI ya. Betul. Nah, kalau KAI ini kan BUMN dan biasanya BUMN itu semacam biaya yang tidak terlihat dalam APBN. Nah, PMN itu kan seperti biaya yang tidak terlihat dalam APBN. Artinya ketika misalnya ada hal yang sifatnya gagal dari perusahaan pemerintah, biasanya itu pemerintah akhirnya harus ikut campur ya, harus turun tangan gitu. Kita juga lihat dari beragam proyek infrastruktur misalnya itu kan ketika ingin membangun suatu proyek infrastruktur, meskipun BUMN yang maju, tapi ketika misalnya tidak tercapai, akhirnya APBN kembali yang digunakan dalam bentuk PMN. Jadi saya pikir memang ada arah juga ke sana. Baik, Pak Yusuf, kalau kita lihat dari perjanjian awal Pak, nilai investasi yang akan dibiayai oleh CIC sebesar 5,9 miliar dolar dengan masa konsesi 50 tahun. Namun kini nilai investasi membengkak menjadi 6 miliar dolar atau bahkan 7 miliar dolar Pak. Mencapai hampir 100 triliun, sekitaran 100 triliun akibat banyak faktor nih. Sehingga Kementerian Perhubungan membuka peluang perpanjangan konsesi dari 5 tahun, 50 tahun maksud kami menjadi 80 tahun. Ini apakah alasan pembengkakan biaya ini bisa diterima untuk memperpanjang konsesi dan bagaimana perhitungan untung ruginya bagi Indonesia? Ya, karena memang biasanya kalau kita bicara pembengkakan dana, akhirnya itu bermuara terhadap penyesuaian ya, termasuk di dalamnya penyesuaian masa konsesi. Nah, jadi menurut saya itu suatu hal yang juga lumrah ditemukan. Nah, karena konsesinya ini bertambah, maka bagaimana kontingensi risikonya ya, apalagi kalau kita bicara 80 tahun dan berkaitan dengan APBN. Nah, menurut saya tentu kita perlu, pemerintah terutama perlu melihat bagaimana prospek untuk mendorong kereta cepat ini sukses nantinya ya. Sehingga akhirnya tadi yang kita diskusikan di awal target-target itu terpenuhi. Misalnya kalau kita bicara target penumpang. Bagaimana kemudian mendorong agar target ini terpenuhi, yaitu dengan mendorong pembangunan ekonomi di daerah-daerah di mana wilayah di mana kereta cepat ini melalui. Jadi dengan harapan pembangunan di ekonomi di wilayah itu terbangun, itu akhirnya mendorong adanya mobilitas.
Nah, Baik. mobilitas inilah yang kemudian nanti akan menguntungkan dari kereta cepat ini sehingga nanti dampak ataupun peran dari APBN-nya meskipun masih ada tapi bisa diminimalisir sedikit mungkin seperti itu. Baik, berarti target penumpang nih kalau bisa segera tercapai ya setelah bisa beroperasi ini diharapkan bisa segera tercapai, Pak. Nah, waktu awal dari Tiongkok ini menawarkan pembangunan kereta cepat, Pak. Mereka kan sebenarnya menawarkan biaya yang lebih murah dari yang ditawarkan Jepang. Yang ditawarkan Tiongkok 5,13 miliar, sementara yang ditawarkan Jepang 6,2 miliar dolar, Pak. Dengan adanya potensi-potensi tadi, Pak, sebenarnya Bapak katakan ada perencanaan yang kurang matang. Apakah menurut Bapak tetap lebih layak untuk memilih proyek Tiongkok atau sebenarnya jika ini terjadi pada kita bekerja sama dengan Jepang, Pak, ini kemungkinan bisa diminimalisir, Pak? Ya, tentu kan ada ini ya untung ruginya ya ketika misalnya kemarin pemerintah akhirnya memutuskan bekerja sama dengan Cina dan tidak memilih Jepang. Kalau kita lihat salah satu cost yang harus ditanggung dari bekerja sama dengan Cina adalah ada hidden cost yang tadinya tidak diperhitungkan gitu ya. Dan kita tahu bahwa Cina ini merupakan pemain baru terutama untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sementara Jepang itu kita tahu pemain lama ya, artinya banyak kerjasama yang sebenarnya sudah dijalin oleh pemerintah sebelumnya dengan Jepang. Baik. Nah, tetapi menurut saya tidak ingin bernostalgia kembali ke belakang. Menurut saya ini karena sudah jalan gitu ya, Baik. akhirnya kita perlu konsisten dengan pilihan kita, terutama konsisten dalam ini tadi kita berdiskusi masalah pembengkakan biaya dan bagaimana memitigasinya gitu. Jadi saya kira ini menjadi pembelajaran juga gitu ya, terutama untuk pemerintah Indonesia, terutama dalam menjalin atau memilih negara tandem dalam pembangunan infrastruktur di kemudian hari. Baik, terima kasih Pak Yusuf Rendy sudah bergabung dengan Zona Bisnis Beyond Channel pagi hari ini. Sukses, sehat selalu Pak, selamat kembali beraktivitas.